Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengenalan project dan setup dari aplikasi Django. Nah, seperti pada pembahasan sebelumnya bahwa untuk menggunakan aplikasi Django, kita membutuhkan Python. Nah, pada materi ini kita akan menggunakan sistem operasi Linux. Umumnya Linux itu sudah memiliki versi Python bawaannya. Nah, untuk mengecek kita menggunakan Python versi berapa, silahkan mengetikkan Python --version. Nah, di sini kita lihat bahwa Python yang kita gunakan adalah Python versi 3.8.2. Jika teman-teman tidak mendapatkan keluaran seperti ini atau mendapatkan error, berarti di komputer teman-teman belum terinstall Python. Nah, untuk menginstal Python, teman-teman bisa menyesuaikan dengan distro yang digunakan. Di sini saya menggunakan distro Arch Linux, sehingga untuk menginstalnya saya cukup mengetikkan pacman-s python. Untuk teman-teman yang menggunakan Debian, Ubuntu, dan turunannya bisa menggunakan perintah apt install python. Jadi teman-teman silahkan cek distro masing-masing mengenai bagaimana cara menginstal Python. Selanjutnya kita tinggal membuat folder atau tempat proyek kita. Pertama-tama silahkan pilih lokasi project yang teman-teman inginkan. Di sini saya punya folder dev, kemudian ada lagi folder web. Nah, di dalam folder web ini saya akan membuat project aplikasi Django. Di sini saya akan memberi dia nama Geo Django. Oke. Nah, kemudian dalam folder ini saya akan membuat yang namanya virtual environment. Gunanya adalah supaya kita bisa membuat environment atau lingkungan yang terisolasi dari sistem komputer kita, sehingga sistem komputer kita tidak terganggu. Untuk membuat virtual environment, pertama-tama silahkan teman-teman arahkan ke lokasi proyeknya. Di sini saya mengarahkannya ke lokasi dev/web. Kemudian nama folder saya tadi adalah Geo Django. Nah, di dalam folder Geo Django untuk membuat virtual environment menggunakan Python versi 3, kita sudah disediakan sebuah fitur yang namanya VNV. Kita bisa menggunakan fitur VNV untuk membuat virtual environment. Nah, untuk menggunakan virtual environment kita tinggal menggunakan perintah Python -m VNV, kemudian nama virtual environment yang kita inginkan. Untuk nama virtual environment terserah, namun ada beberapa konvensi seperti .env atau VNV atau env. Nah, terserah teman-teman ini menggunakan versi yang mana. Di sini saya menggunakan env. Nah, setelah itu kita enter dan tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai berarti virtual environment telah selesai dibuat. Dan di dalam folder kita tadi telah terdapat sebuah folder yang namanya env. Untuk menggunakan Python yang berada di dalam virtual environment, kita harus mengaktifkan sebuah perintah yang mengarahkan Python kita ke virtual environment. Jika saya menyalakan perintah which Python, di sini dikeluarkan alamat atau path dari Python yang saya gunakan. Nah, di sini saya menggunakan Python yang berasal dari sistem. Nah, untuk menggunakan Python dari virtual environment, saya tinggal menggunakan perintah .env/bin/activate. Nah, karena kebetulan saya menggunakan vishell, jadi saya menggunakan activate yang .fish. Kalau yang default, silahkan menggunakan activate saja. Nah, jika sudah muncul yang seperti ini atau umumnya di depan tertulis nama virtual environment-nya, berarti virtual environment kita sudah aktif. Silahkan cek versi Python-nya. Nah, sekarang kita telah menggunakan Python yang berada di folder virtual environment, bukan lagi Python dari sistem. Setelah selesai membuat virtual environment, selanjutnya kita tinggal menginstal framework Django menggunakan PIP atau Package Manager dari Python dengan menjalankan perintah pip install, kemudian pip install, kemudian Django. Nah,
dan versi berapa yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan versi 2.2.11 atau versi LTS-nya. Kemudian package AutoPep 8 dan PAL ini tidak wajib, namun sebagai bantuan. AutoPep itu untuk formatter, sedangkan untuk PyLin itu untuk sebagai linter atau pengecekan terhadap kode kita. Nah, setelah itu kita enter, kemudian tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai, kita bisa membuat project menggunakan perintah Django. Cara buat projectnya itu kita bisa menggunakan perintah Django admin, kemudian start project, kemudian nama projectnya. Nama projectnya apa? Di sini saya menggunakan nama main. Nah, setelah di enter, sekarang kita memiliki folder main sesuai dengan nama project yang kita berikan tadi. Kita bisa lihat di file manager, di folder dev, web, kemudian GeoDjango terdapat sebuah folder main. Nah, di dalam folder main terdapat lagi sebuah folder main. Nah, sebenarnya yang kita gunakan adalah folder main yang berada di dalam. Jadi folder main yang berada di luar kita bisa rename, kita bisa rename. Di sini saya memberikan nama web app. Nah, setelah selesai, kita sudah bisa melakukan editing terhadap kode kita. Di sini saya menggunakan kode editor Visual Studio Code. Nah, untuk menggunakan Visual Studio Code, saya cukup manggil kode spasi dot, yang artinya saya mau membuka Visual Studio Code di direktori yang sekarang. Kemudian enter, nah Visual Studio Code akan terbuka. Nah, sekarang yang bakalan kita edit adalah file-file yang berada di dalam folder web app. Sedangkan folder env sendiri itu adalah folder yang berisi virtual environment yang kita buat tadi. Nah, di dalam web app terdapat lagi sebuah folder main atau folder utama kita. Hasil generate dari perintah Django admin create project. Di sini ada sebuah file manage.py. Nah, folder file manage.py sendiri ini merupakan file yang menjadi tempat main method atau metode utama. Main method ini adalah sebuah metode atau sebuah fungsi yang berfungsi sebagai tempat masuknya dari aplikasi kita atau metode utama yang menjadi tempat eksekusi request yang diberikan oleh user. Kemudian di dalam folder main ini terdapat lagi beberapa file. Nah, di sini ada file init.py. Nah, file init.py ini merupakan file kosong, tapi sebenarnya sebagai penanda bahwa folder main ini adalah sebuah modul atau sebuah app. Nah, yang berarti folder main ini adalah folder yang bisa kita import di aplikasi yang lain. Kemudian ada settings.py yang berisi konfigurasi dari aplikasi seperti bsdir, secret keys yang menjadi kunci rahasia untuk melakukan enkripsi terhadap aplikasi kita. Nah, kemudian di sini ada installed apps, ada middleware, kemudian ada konfigurasi templates yang menjadi tempat konfigurasi mengenai sistem template yang ada di Django. Kemudian ada database yang menjadi konfigurasi kita akan menggunakan database management system apa. Di sini secara default Django menggunakan SQLite. Nah, kita bisa menggantinya menggunakan Postgre ataupun MySQL. Kemudian di file URLs, nah, di sini terdapat routing. Jadi file ini berfungsi sebagai routes atau penunjuk terhadap request user, sehingga user ketika mengakses apa yang berada di URL pattern maka akan diarahkan ke metode yang digunakan. Kemudian ada file WSGI atau Web Server Gateway Interface. Nah, jadi file ini adalah file yang menghubungkan antara Python, web atau server dengan Django. Jadi file ini akan menghubungkan ketiganya. Nah, untuk mengecek apakah hasil setup
aplikasi Jenggo kita telah berhasil, kita dapat menggunakan terminal. Nah, di sini saya menggunakan terminal bawaan VS Code. Kita bisa akses di New Terminal atau menggunakan shortcut Control Backtick. Nah, kita harus bisa mengakses file manage.py untuk menjalankan servernya. Yang berarti kita harus mengakses folder web app. Nah, di sini saya masuk dalam folder web app. Kemudian di dalam folder web app kita menjalankan perintah Python, kemudian manage.py, kemudian run server. Nah, perintah ini adalah perintah untuk menjalankan server dari Django. Nah, ketika sudah muncul yang seperti ini, berarti web server kita telah berjalan di IP 127.0.0.1 port 8000, atau boleh dikata bahwa ini adalah localhost port 8000. Nah, kita bisa membuka browser untuk melihat apakah web kita telah berjalan atau server kita telah berjalan dengan mengakses localhost port 8000 ataupun 127.0.0.1 port 8000. Nah, jika telah muncul yang seperti ini, berarti setup aplikasi Django kita telah berhasil.